Selamat siang, peserta webinar. Bertemu lagi di Mami Connect Series pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kita pada hari ini, yang mana kita akan mengangkat tajuk perspektif lain yang relevan, melihat pasar dengan kacamata berbeda. Dan perkenalkan, saya Yudi Safrianur sebagai moderator pada webinar hari ini, yang mana hari ini kita akan berdiskusi dengan melihat perspektif lain nih, yang berbeda daripada yang biasa kami sajikan, yang dengan menggunakan pendekatan technical analysis pada kali hari ini. Ya, memang Mami sebagai manajer investasi senantiasa menganalisa data atau berita itu dengan analisa fundamental sebagai landasannya. Namun pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi judul kita, kita mau mencoba melihat pasar dengan kacamata yang berbeda nih, Bapak dan Ibu. Dan biar diskusi kita lebih seru, saya ingin mengundang seorang pakar ekspertis di bidang analisis technical, yaitu adalah Bapak Satriawan Haryono yang merupakan chartis PT Maybank Sekuritas Indonesia. Dan Bapak Satriawan, atau yang nanti kita akrabnya panggil dengan Pak Iwan, ini sudah 14 tahun melanglang buana di bidang analisa teknikal, yang mana Pak Satriawan juga memiliki beragam lisensi sebagai analis teknikal, yang mana diantaranya memegang Certified Elliott Wave Analyst dari Elliott Wave International, dan juga Certified Technical Analyst Developer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan sudah bergabung di tengah-tengah kita, Pak Satriawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Yudi, selamat siang semuanya. Oke, Pak Satriawan bisa mendengar kita dengan jelas, Pak? Bisa, aman-aman. Jelas banget ya, Jelas Pak ya? banget. Waduh, mantap. Secara hari ini nih, Pak. Walaupun agak mendung kayaknya nih. Tapi IHSG-nya cerah hari Pak, ini. thank you nih Pak atas kesempatan yang diberikan di hari ini. Sudah bersedia hadir. Bersama-sama kita juga sudah ada para peserta webinar yang pada hari ini kita akan juga mengundang para peserta, Pak Iwan, untuk mengundang, memberikan ataupun menyampaikan pertanyaan melalui tools Q&A yang ada tersedia di device Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon diisi juga nama dan institusi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nanti bagi 3 pertanyaan terpilih, kami akan siapkan sebuah hadiah dengan nilai jeng 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 jeng. Oh, nggak ada musiknya ya? Saya jadi seru sendiri nih. Oke, tapi pastinya ada di layar Bapak dan Ibu ya hadiahnya. Oke, di mana nanti dengan identitas yang Bapak Ibu berikan, nama dan institusi akan dihubungi oleh anak Mami yang menghubungi atau mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dan nanti kita akan membahas pertanyaan yang disampaikan bersama dengan pakar yang sudah ada di samping kita, yaitu Pak Satriawan. Dan juga di layar Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan menampilkan sebuah polling yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan Bapak Ibu dalam yang dipilih. Apakah Bapak dan Ibu lebih senang menggunakan tools A atau B atau keduanya? Silakan. Mohon diisi pollingnya, sudah ada tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sembari menunggu nih Pak Iwan, saya mau cerita sedikit. Kenapa jadinya kita pada hari ini mencoba mengadakan suatu tema yang melihat dari perspektif
perspektif. Karena kalau kita melihat pasar finansial secara global dan juga domestik, nih latar belakangnya kalau kita boleh mereview setengah tahun berjalan, ya kita melihat dari beberapa indikator ekonomi yang mana 5 diantaranya itu relate kepada global dan juga 5 diantaranya lagi relate ke pasar domestik, ya. Di antaranya kita melihat ada ragam hasil yang berbeda. Di mana kalau melihat dari pertumbuhan global, ya di sini ada merah, kuning, dan hijau. Merah melambangkan kondisi yang masih menantang seperti pertumbuhan global. Ya, kami melihat masih menantang karena ada ketidakpastian tarif. Namun kalau kita melihat dari Trump tarif, ya ada sesuatu yang berbeda di sini, ada di level hijau, di mana zona hijau ini melambangkan ada negosiasi yang berlangsung jauh lebih baik, ya, yang kita harapkan tentunya akan membawa satu dampak yang positif juga kepada pasar finansial. Nah, lalu selanjutnya kalau dari sisi pertumbuhan Amerika Serikat ada di zona merah karena memang kami melihat ada moderasi yang masih berpotensi terjadi di semester 2 2025 ini. Dan kalau melihat dari arah kebijakan Fed Fund Rate, ya memang kita belum banyak melihat perbedaan ya. Dari apa yang kita tahu sebelum-sebelumnya, kita belum bisa membaca banyak sinyalemen yang berbeda. Nah, namun kalau melihat dari situasi geopolitik dan juga harga minyak dunia, sudah kondisinya lebih baik walaupun masih neutral, ada di level kuning, ya karena kondisi geopolitiknya sendiri sudah mulai tenang, sudah ada resolusi perdamaian yang mulai terjadi. Bergeser ke domestik, kita masih melihat konsumsi dan daya beli domestik ini ada di zona merah nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena masih ada tantangan dari pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi. Namun kalau melihat dari BI rate, ada di zona hijau karena kita melihat ruang untuk bank sentral melakukan support melalui pelonggaran kebijakan moneter masih mungkin terjadi ke depan. Dan dari sisi ruang fiskal juga kita melihat ada di zona hijau karena memang kita melihat ada disiplin fiskal yang diapresiasi positif nih. Nah, impact-nya kepada pasar finansial, kepada aset kelas, kalau kita melihat dari pasar obligasi, tampaknya memberikan satu kondisi yang optimis, ya makanya kita berikan di sini ada di zona hijau. Namun kalau kita bandingkan dengan pasar saham, saat ini kita melihat neutral nih, Bapak dan Ibu, ya. Kondisinya tidak buruk, rasanya kepanikan sudah mulai berlalu, namun hal-hal yang bisa menciptakan satu kondisi yang jauh lebih positif masih dinantikan oleh investor. Nah, jadi dari beberapa hal ini, mungkin Pak Yuan kita mau memulai diskusi nih. Ya, ini yang membuat kita rasanya menarik untuk mencoba melihat perspektif lain, tentunya dari Pak Yuan sampaikan nanti. Nah, tapi sebelum itu kita mau baca polling dulu, Pak. Kita mau lihat hasilnya nih dari para peserta webinar. Hasilnya DJ boleh tolong ditampilkan nih. Oke. Oke. Ini kalau kita lihat, wah ternyata gabungan keduanya nih Pak Iwan. Analisa teknikal juga ada yang penting, lalu analisa fundamental penting, namun paling besar ternyata lebih banyak yang menggabungkan keduanya. Artinya memang analisa fundamental yang biasa Mami sajikan informasinya ini penting, namun nih berarti Pak Iwan ditunggu banget nih Pak, ditunggu banget melihat nih kita live nih Pak ya, live dan faktual nih Pak datanya Pak ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu nanti apapun hasilnya kita sama-sama lihat ya dengan apa yang nanti disajikan Pak Iwan. Namun Pak, kalau kita mau lihat technical analysis, ini saya mau main quiz dikit nih sama Pak Iwan buat kita samain persepsi tentang technical analisa yang kita mau bahas nih, Pak Iwan. Ini jawab cepat dan jawab singkat-singkat aja Pak ya. Oke, kita namain trivia quiz. Nah, pertama Pak, 3 kata teknikal, silakan Pak Iwan. 3 kata analisa teknikal. Pertama price atau chart ya, lalu kedua volume, yang ketiga trend. Oke, yang kedua Pak, akurat nggak Pak? So far sih akurat ya. Monthly-nya itu di atas 70% beberapa bulan ke belakang. Di atas 70%, mantap. Yang ketiga Pak,
teknik Teknik favoritnya Pak Iwan apa teknik Pak? favorit pertama itu chat pattern, yang kedua Elliott wave. Waduh, keren, keren, keren. Nih, nanti kita akan bahas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan ulas lebih dalam. Nah, namun Pak, kalau boleh sedikit, tadi menarik kalau ada 3 kata yang menjelaskan technical analysis. Tadi ada chart, volume, dan trend. Itu gimana Pak? Kalau boleh dielaborasi lebih lanjut, Pak? Ya, jadi seperti yang tadi disebutkan ya, ada chart, volume, dan trend. Pertama itu chart atau price. Jadi ya kalau misalnya lihat technical ya pasti lihat ya garis-garisnya itu ya, grafik-grafiknya itu, which is itu menggambarkan price-nya. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua volume. Mungkin ini yang jarang dilihatin orang, tapi saya pikir ini salah satu yang paling penting juga di technical analysis. Jadi volume itu penting untuk menggambarkan seberapa kuat kekuatan trennya ya, naik atau turun, turunnya itu pakai volume atau enggak. Dengan volume itu pasti lebih baik dibandingkan dengan volumenya yang sepi. Lalu yang ketiga trend. Karena kita bicara technical analysis, jadi kan price move in trend ya. Jadi trend is our friend gitu ya. Nah, sedangkan trend itu dibagi tiga, uptrend, sideways, dan downtrend. Di technical tuh cuma trend cuma tiga, udah nggak ada lagi, cuma naik, turun, atau sideways gitu. Tapi ini penting, membaca trend berarti kita bisa membaca tuh masa depannya kemana gitu, suatu aset itu gitu. Oke. Nah, tapi kalau dengan ya sedih apa analisa teknikal tadi bagaimana Pak? Mm-mm. Ya, jadi technical analysis itu sebenarnya seni ya, digunakan untuk membaca psikologi investor. Jadi investornya itu lagi fear atau greed, nah itu bisa kelihatan dari chartnya, dari price dan volume. Gitu ya. Jadi sebagai price and volume yang ya historis aktual untuk mengindikasi pembalikan tren pada tahap yang relatif awal. Jadi kapan dia belok gitu ya. Nah itu sedini mungkin kita bisa tahu tuh. Jadi kapan dia berubah dari downtrend jadi uptrend, nah kita itu harus grab lebih cepat gitu ya. Dan begitu juga ketika dia berubah dari uptrend jadi downtrend, nah itu kita harus buru-buru keluar gitu. Dan kita bisa tahunya dengan technical analysis. Dan tentunya meramalkan tren harga di masa depan. Oke, oke. Nah, tadi pertanyaan kedua Pak, akurasinya nih tadi di atas 70% gitu ya. Ini apa Pak faktor yang membuat akurasinya setinggi ini Pak? Ya, jadi setiap bulan kita, jadi kan tiap hari saya bikin rekomendasi itu ya, namanya Indonesia Technical Pointer di Bank Sekuritas. Lalu ya kita kasih rekomendasi, kita lihat gitu ya, pergerakannya banyak yang berapa benarnya, berapa salahnya. Ternyata tiga ini seperti yang terlihat di layar ya, itu April, Mei, Juni, itu akurasinya pertama di bulan April itu bahkan 95%. Kenapa bisa sebesar itu? Padahal IHSG-nya waktu itu baru bottom ya, itu di bulan April plus 3,39%. Jadi waktu itu IHSG-nya kan turun dalam, jadi dari bottom gitu loh, kita sebutnya. Jadi makanya ketika di bulan cuan gitu ya, makanya win rate-nya itu besar. Jadi lebih banyak benarnya daripada salahnya. Dan bulan Mei juga sama, IHSG-nya plus 6% dan kita masih bertahan di 7,6% ya. Ya. Itu juga sama, jadi kita masih maintain walaupun di bulan Mei itu saya ngelihatnya itu udah mulai nggak enak dalam artian itu udah mulai peak nih. Dan kejadiannya itu justru di bulan Juni. Di bulan Juni itu IHSG-nya minus 3,46%, tapi kita masih bisa mencapai win rate itu di bulan Juni sebesar 7,73% ya di bulan Juni. Dan ini semuanya ada di Instagramnya di Maybank Sekuritas. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke sana, nanti bisa ditemukan yang seperti yang saya screenshot ini gitu. Keren banget Pak. Jadi ya technical analisa ini ya bisa membantu dengan akurasi yang tinggi juga nih Pak ya. Mhm. Artinya untuk mengkonfirmasi pas banget nih. Nah, sama Pak ya tadi yang terakhir. Kalau bicara begitu tekniknya tadi ada dua Pak, chat pattern dan juga elite wave. Kenapa Pak ini menjadi penting? Karena yang pertama itu chat pattern, ini yang paling menurut saya ya, ini yang paling gampang dan paling powerful. Ya salah satu yang paling powerful lah. Dan ini ya simple sebenarnya. Karena chat pattern itu kan kita kita di technical analysis percaya history repeat itself gitu ya. Itu salah satu Oke, teorinya. Jadi pergerakan itu akan berulang. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di samping ya. eh, ini ada namanya double top. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Head and Shoulders. Bagi orang awam itu sampo, bagi kita itu sampo. chat pattern. Head and Shoulders, di baliknya inverted Head and Shoulders, bawahnya lalu rising wedge dan falling wedge ini ada beberapa. Jadi selama yang trading atau transaksi itu adalah manusia ya, orang yang punya emosi gitu, ada psikologinya, itu kita ngelihatnya itu akan berulang gitu. Nah, itu bisa tercermin di chat pattern. Makanya itu salah satu yang saya sukai gitu ya. Karena ini relatif mudah dan relatif powerful untuk saat ini.
Oke. Kalau yang Elliott Wave-nya gimana nih, Pak? Nah, Elliott Wave ini agak agak advance sedikit ya. Mungkin Bapak Ibu jarang yang dengar, tapi ini salah satu dari cabang technical analysis yang kalau misalnya kita pelajari lebih lanjut teknikalnya nanti belajarnya tentang Elliott Wave gitu ya. Nah, ini juga melihat pergerakan pasar berdasarkan ini ada gelombangnya gitu. Jadi ada orang yang namanya Ralph Nelson Elliott itu melihat bahwa pergerakannya itu sebenarnya berulang dan berulangnya itu membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu ada lima, naiknya ada lima, turunnya ada tiga. Naiknya itu disebut satu, dua, tiga, empat, lima atau motif wave, yang turunnya disebut ABC atau corrective wave gitu ya. Nah, ini memang sebenarnya agak advance dan sertifikasi saya sebenarnya di sini. Jadi ya ini salah satu kalau misalnya nanti biasanya kalau saya analisa nggak bisa pakai chart pattern atau ini agak kurang meyakinkan gitu ya, saya biasanya pakai Elliott Wave untuk analisa saham tertentu atau aset tertentu gitu. Wah, menarik sekali. Oke, berarti ini udah makin gak sabar nih, pengen nunggu Pak Iwan praktekin langsung nih Pak ya. Langsung kita kaitkan dengan kondisi pasar terkini. Nah, jadi saya mau langsung ngajak jalan-jalan nih Pak Iwan. Kita pengen bahas analisa teknikal ini across aset boleh ya Pak ya? Boleh, Nggak boleh, cuma pasar tentu. saham, boleh Pak ya? Oke, karena sudah diizinkan Bapak dan Ibu, kita nanti akan bawa ke pasar saham, nyebrang ke aset kelas lainnya juga, sampai ke komoditas. Jadi kembali kita mengundang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Luas ya Bapak dan Ibu, tidak hanya pasar saham, silahkan sampai ke aset kelas lainnya juga. Nah, tapi saya pengen jalan-jalannya mulai ke pasar saham dulu nih Pak. Dan pasar sahamnya pun saya nanti akan coba nggak cuma di satu benua aja, tapi kita nyebrang ke benua lainnya juga nih. Karena kalau kita melihat pasar saham saat ini nih gemes juga nih Pak Iwan. Ya, karena kalau ngelihat tantangannya memang pasar saham kan sangat-sangat sensitif terhadap story pertumbuhan begitu ya. Sedangkan tadi kita di awal melihat pertumbuhan ekonomi itu ada di zona merah. Bahkan kalau kita konfirmasi secara data, melihat dari proyeksi OECD, melihat dari proyeksi IMF sampai proyeksi World Bank, sama-sama melihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara lainnya juga menghadapi tantangan karena ketidakpastian tarif dan juga ekspektasi inflasi yang melonjak. Ini yang menjadi satu tantangan. Nah, namun kalau kita melihat dari sisi domestik sendiri, fokus para investor juga dihadapkan oleh konsumsi dan daya beli domestik yang melemah tadi, ya, yang kita bisa lihat dari bahkan leading indicator-nya nih, ya, memproyeksikan kondisi ke depan. Ini kalau kita lihat keyakinan konsumennya sendiri turun ke level terendah sejak 2022, bahkan di tahun 2025 ini terus mencatatkan penurunan. Dan kalau kita coba cek apakah ini hanya menjadi tantangan buat kelas menengah bawah, ternyata tidak juga. Kalau kita melihat kelas menengah atas sekalipun, yang mungkin salah satunya kita bisa lihat dari penjualan mobil sebagai referensi, penjualan mobil di 5 bulan awal di tahun 2025 ini pun ternyata lebih rendah ketimbang penjualan mobil di tahun 2024 dan 2023 dalam periode yang sama. Dan berkaca kepada penyaluran kredit melalui perbankan pun tampak pertumbuhannya cukup moderat nih di tahun ini. Nah, jadi nih Pak Iwan, kita melihatnya menjadi menarik nih ya. Padahal kalau kita melihat valuasi, ini yang mungkin berkali-kali seringkali kita mendengar berita, valuasinya seksi banget nih. Ya, atraktif banget, menarik untuk sebenarnya dimanfaatkan investor jauh sekali di bawah rata-rata 5 tahun ya. Nah, ini dari kacamata Pak Iwan. Dari kacamata Pak Iwan melihat kondisi pasar finansial dan terutama pasar saham, gimana nih Pak? Ini kapan lagi dan gimana apa yang terjadi Pak? Silakan Pak. Ini langsung ke IHSG aja apa ya lebih enaknya. Wah, silakan Pak. Ya, sudah terlihat ya. Jadi Terlihat Pak. seperti yang terlihat di layar ya, IHSG kalau kita perhatikan dari 2025 awal ya Januari sebenarnya di sini-sini aja bahkan turun gitu ya, kurang menarik. Dan kalau misalnya kita lihat dari peaknya itu di September 2024 itu di 79, 7.900 itu downtrend sebenarnya masih belum kemana-mana.
bagusnya itu beberapa hari ke belakang aja ya. Ini jadi beberapa hari naik dan saat ini sedang tes resisten di 6971. Which is hari ini udah lewat. Mudah-mudahan nanti closingnya tetap di 6971. Jadi break level tersebut arahnya itu ke 7200 dan di atasnya lagi itu level tertinggi yang di bulan Juni itu 11 Juni ada di 7240. Di mana 7240 baru ada potensi lebih rally lebih jauh lagi untuk IHSG-nya. Jadi memang IHSG-nya kalau misalnya dilihat di Januari ya sorry di tahun 2025 nggak begitu bagus ya di sini-sini aja gitu. Bahkan masih minus kalau kita bandingkan year to date kita ngeliatnya year to date. Tapi harapan itu akan kebuka kalau nanti level 7240-nya lewat itu baru ada potensi untuk lanjut trade lagi untuk IHSG-nya. Oke, 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 menarik nih. Nah ini kalau dilihat dari IHSG nih Pak, namun ya paling tidak 2 tahun terakhir kan nih Pak Iwan, ini banyak investor yang melihat oke IHSG menarik untuk kita jadikan satu indikator, tapi juga beberapa mencoba men-slicing lagi menggunakan LQ45 dan IDX 80 yang dianggap jauh lebih mencerminkan saham-saham kapitalisasi besar nih, Pak Iwan. Nih, Ya. kalau boleh sekaligus mengulas, bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah ini make sense untuk menjadi apa? Kita untuk melihat tadi saham kapitalisasi besar dan juga melihat tren yang berbeda begitu dari dua proyek ini, dan Ya. sekaligus juga apakah bisa memang mengkonfirmasi appetite dari investor-investor big fish nih Pak, belum masuk ke Indonesia begitu kan? Ya, jadi Silakan Pak. dari tahun 2022 memang peaknya waktu itu ya, ini LQ45 yang terlihat di layar. Jadi memang trennya memang downtrend. Jadi mostly big caps itu memang LQ45 belum 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 bagus lah katakanlah seperti itu ya. Dia kemarin break support itu di 840-an ya di Desember 2024 lalu turun. Nah, bagusnya itu adalah sejak di bulan April kemarin yang bottom itu yang setelah libur Lebaran lalu Trump mengumumkan bahwa apa perang tarif bukan perang tarif ya tarifnya itu pause dulu. Nah itu kan reboundnya. Reboundnya itu kita harapkan itu menjadi kemarin itu udah selesai higher low-nya dan ini dia naik lagi dari uptrend dan membentuk higher high. Jadi reboundnya hari ini akan ngetes last high di 79 levelnya, di mana break level itu arahnya di 815. Last high selanjutnya itu ada di sekitar di akhir-akhir bulan Mei itu di 822, di mana itu lewat, maka dia akan menjadi uptrend atau di atas EMA 200 yang garis biru ini, dan itu akan rally lebih jauh lagi untuk LQ45-nya. Jadi memang ini merepresentasikan big caps dan ya so far nih ada potensi untuk berubah nih dari downtrend menjadi uptrend untuk LQ45 saat ini. Oke, jadi ini eh, masih ada peluang untuk apa melihat potensi uptrend nih Pak ya berarti. Betul. Oke, oke. Nah, kalau IDX 80-nya gimana nih Pak? Sejalankah nih Pak? IDX 80, nah IDX 80 juga kurang lebih sama ya. Kemarin memang masih downtrend, peaknya itu kemarin di tahun 2022 lalu turun. Tapi turunnya itu kemarin ketika kita expect dia break support di 108 ternyata enggak, dia malah rebound. Reboundnya itu sekarang lagi ngetes resistance di 114. Di atas 114 itu atasnya lagi di sekitar 118 di mana level itu lewat gitu ya, terbreak resistannya break, maka dia akan mencoba untuk lanjut rally lagi, membentuk higher high lagi. Jadi kita berharap di support di 108 ini nggak ke sana lagi gitu ya, nggak lewat. Karena kalau misalnya dia lewat, ada potensi untuk nanti ke bawah lagi gitu, ngejar targetnya yang di bawah ini di 99,7. Jadi kita expect justru resistannya itu terlewati di 118, buka potensi untuk lebih jauh lagi di X80. Artinya kalau hal ini Pak, ini mana peluangnya Pak yang lebih eh, eh, besar gitu ya Pak ya? Nah, untuk saat ini memang saya dari tiga itu ya, itu lebih cenderung ke IHSG, karena ini naiknya sekarang udah lagi ngetes SMA 200 yang garis biru ini ya. Jadi hari ini akan jadi penentuan apakah dia beneran bisa break di resistan SMA 200 ini, di mana level tersebut terlewati, maka akan membuka potensi untuk lanjut rally lagi. 72 dan 7240. Di mana 7240-nya lewat, tuh baru akan konfirmasi downtrend line yang dari bulan September 2024 ini akan patah. Ini masih existing ya. Dia kalau nanti jebol 72 atau 7240 dia akan patah nih dan statusnya nggak downtrend lagi. So far sih memang masih belum tapi arahnya udah ke sana gitu. Oh, oke, oke. Berarti room itu masih mungkin ada ya Pak ya. Oke, nah ini Pak, kalau deep dive sedikit Pak,
kalau kita ngelihat secara sektoral nih Pak. Nah, Ya, kira-kira apa nih Pak sektor yang menarik untuk kita jadikan preferensi nih Pak? Finance gimana Pak kira-kira? IDX Finance. Nah, pertama IDX Finance memang menggambarkan IHSG banget gitu ya, karena ini kan di dalamnya ada BCA, BRI, Mandiri gitu ya, big cap semua isinya. Nah, dia juga sama, jadi kalau misalnya kita lihat dari 2022 itu turun, tapi kalau misalnya kita lihat dari 2024 ya lumayan lah ya, nggak begitu. Mungkin sideways, tapi ya sideways tadinya mau koreksi, mau jadi downtrend gitu, tapi nggak jadi gitu ya. Dia break di 1291 sampai di 1228, tapi balik lagi gitu yang per tanggal 8 April kemarin. Nah, jangka pendeknya kurang lebih mirip sama indeks. Dia kemarin ketika koreksi ketahan di Fibo 50%, ini namanya Fibonacci retracement ya biasanya. Kalau Bapak Ibu sering dengar, dia rebound dan nextnya itu last high-nya ada di 1372. Di mana 1372 ini lewat, ini dalam jangka pendek itu ada potensi bikin double bottom, arahnya di 1423. Di atas 1450 last high-nya baru ada potensi untuk rally lebih jauh lagi IDX Finance-nya gitu ya. Jadi ini sideways memang cenderung koreksi, tapi ada potensi untuk belok di tikungan gitu ya, dan jadi uptrend untuk IDX Finance-nya. Oke. Dan itu udah mulai ada indikasi ke sana ya Pak ya? Udah mulai ada nih, 2 hari ke belakang nih bagus nih IDX Finance ini. Oke. Ya, nah kalau satu lagi nih Pak, apa nih Pak yang yang uptrend lah Pak? IDX Basic kali ya. Coba kita lihat Pak. Nih, ini IDX Basic, jadi seperti Wah, yang ini terlihat di optimis layar. nih kan ya Pak ya? Ini panahnya ke atas semua. Nih, ke atasnya, wah, menjulang tinggi. Jadi, seperti kita tahu ya, di IHSG itu kan dibagi dalam 11 sektor. Ada IDX Finance, IDX Techno, IDX Infra, IDX Basic, nih salah satunya. Di dalamnya tuh ada TPIA, Aman, BRPT, MDKA, Antam gitu ya. Antam nih kemarin kan rally lumayan kencang gitu ya. Nah, ini juga berimpact ke IDX Basic-nya, TPIA-nya juga. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini IDX Basic-nya, ini jauh sekali dari EMA 200. EMA 200-nya itu di 1290, sementara IDX Basic-nya itu ada di 1507. Yang satunya 1200, 1300 katakanlah, yang satu 1500. Nah, jadi uptrend ya di atas jauh di atas EMA 200. Resisten penting yang udah dilewati ada di 1486, jadi di atas 1486 itu last high-nya di 1567. Di mana jangka pendek 1567 lewat itu arahnya 1700-an, 1750 target rounding bottomnya. Sementara bigger picture-nya kalau kita expect ini jadi rounding bottom yang besar ya, sejak periode yang di Oktober 2024, maka target selanjutnya itu adalah di 2461 ya. Jadi lumayan jauh target IDX Basic-nya, selama nanti ketika koreksi tetap bertahan di 1480 atau maksimal di 1400, 1000 ya, 1400. Di bawah 1400 mungkin nanti berubah lagi nanti view-nya untuk IDX Basic. Oke, oke, menarik ini. Ya, namun Bapak dan Ibu, kita bahas sektor ini bukan artinya kita 100% merekomendasikan ini sektor yang paling ideal ya Bapak dan Ibu. Open ya Pak Iwan ya untuk kita terima diskusi dari Bapak dan Ibu nasabah. Yap. Nah, nyebrang sedikit Pak Iwan. Nyebrang sedikit ke benua lain nih. Boleh ya Pak ya, nggak cuma Indonesia nih. Nah, saya pengen nyebrang untuk melihat market di luar negeri Pak. Cuman biar kita lebih terarah, saya pengen gunain indeks yang saya yakin nasabah juga cukup kenal ya untuk indeks di fund-fundnya Reksadana Manulife. Pertama Pak, gimana kalau tren di indeks FTSE Sharia All World Index Pak? Iya. This is Sharia All World Index. Nah, ini FTSE Syariah All World Index. Jadi indeks Mm-mm. syariah ya di sini ya. Nah, ini juga mirip ya kayak gerakannya apa? Tadi IDX Basic. Jadi uptrend. EMA 200-nya itu di 3898 di sini. Sementara indeksnya itu nilainya di 4149 di sini. Jadi lumayan jauh. Resisten yang udah lewat itu ada di 4066. Ini beberapa kali nggak bisa lewat ya di sini ya. Sekitar 4 ribuan ini. 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Yang keenam baru lewat gitu ya. Jadi bigger picture-nya ini memang masih uptrend, selama nanti koreksi tetap bertahan di sekitar 4066 atau maksimal di 4000 lah. Tetap bertahan di level itu, kita expect ini bisa jadi V bottom atau rounding bottom, arahnya ke 5050. Jadi potensi rally ke atasnya masih besar gitu untuk FTSE Sharia All World Index. Kecuali nanti dia break dan maintain di bawah 4000. Nah, itu invalidation levelnya kalau misalnya dia di bawah 4000 baru ada potensi batal ke 5050-nya untuk S-World Index ini. Oke, ini uptrend nih Pak ya kelihatannya ya.
uptrend. Oke, menarik juga nih sebagai diversifikasi artinya nih Pak ya. Artinya Hmm, sebagai hmm. diversifikasi selain dari market Indonesia. Nah, kalau kita bergeser ke market di Asia nih Pak, kalau kita pakai sama-sama FTSE Pak, tapi yang Asia Pasifik ya sih Bang? Sisa Asia Pacific X Japan. Nah, ini fungsi syariah Asia Pacific X Japan juga uptrend. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini saya ngambilnya bottomnya itu di Oktober 2022. Bentuknya up channel seperti ini. Kemarin yang di April awal itu sempat tembus tapi balik lagi. Jadi kita expect ini false break. Jadi dia rally lagi dan rally-nya itu ngelewatin resistan EMA 200 di sini. Nah, jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya itu dia baru break last high-nya di 4.007, ya let's say 4.000 lah yang gampang ya. Jadi selama nanti koreksi tetap bertahan di 4.007, potensi rally lanjutannya itu akan ngetes last high-nya itu di 4114 yang di level tertinggi 3 Juli kemarin. Lalu di atas level itu arahnya ke 4.090, level tertinggi sebelumnya di 30 September 2024 dan resistance up channel-nya di 4360 karena ini bigger picture-nya itu masih bentuknya up channel. Jadi so far sih dua dua FTSE ini dua-duanya sama-sama uptrend ya untuk saat ini ya. I see. Berarti ini sebagai kembali diversifikasi, kita bisa memanfaatkan global picture di indeks ya, lalu kita ingin bergeser ke Asia Pasifik pun juga ternyata bisa mendapatkan perspektif yang juga cukup positif ya Pak Iwan ya. Oke, baik Pak. Nah ini menarik nih. Namun karena kita butuh untuk nyebrang lagi Pak, bergeser pulau nih ke aset kelas lain ya. Saya izin geser ke obligasi dulu nih Pak. Oke. Oke, jadi kalau kita melihat pasar obligasi, memang kayaknya susah untuk kita mengabaikan sudut pandang dari bagaimana Fed Fund Rate pergerakannya. Nah, tadi kita utarakan di depan kalau lihat di Fed Fund Rate sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, kita belum bisa melihat sinyal-sinyal baru, bahkan kalau kita melihat dari kebijakan Fed sendiri masih sangat berhati-hati dalam melakukan atau mengumumkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut karena solidnya data ekonomi Amerika Serikat dan dari internal Fed sendiri juga terpecah suara begitu ya, bagaimana melihat dampak dari tarif akan mengakibatkan kepada inflasi apakah jangka panjang atau hanya one time effect gitu ya. Nah, sehingga ini menciptakan satu perspektif rasanya Fed tahun ini hanya akan melakukan pemangkasan sebanyak 2 kali dari kurang lebih 4 kali sisa FOMC meeting di tahun 2025 ini. Nah, namun kalau kita melihat dengan adanya terbuka ruang untuk masih pemangkasan suku bunga, tampaknya pergerakan yield ini mengkonfirmasi hal tersebut. Kita lihat US Treasury-nya sendiri yang tenor pendek itu lebih sensitif tentunya terhadap berita suku bunga dan ini terlihat bergerak jauh lebih atraktif begitu ya ketimbang tenor yang lebih panjang yang juga terbawa dampak dari ekspektasi defisit fiskal yang meningkat di Amerika Serikat. Nah, hal yang serupa kalau kita lihat di Indonesia, menariknya pemangkasan suku bunga juga terbuka ruang yang lebih lebar lagi nih di second half 2025 karena kebutuhan untuk menambah likuiditas di pasar domestik, selain itu juga untuk mendukung kondisi ekonomi kita yang memang sedang menghadapi tantangan tadi. Nah, sehingga pasar obligasi ini menariknya kalau kita lihat dari analisa fundamental ya Pak Iwan, tampaknya memberikan satu perspektif yang optimis, positif, ya apalagi sebelumnya ada daya tawar yang tinggi dari sertifikasi rupiah Bank Indonesia yang sekarang sudah mulai turun nih daya tawar yield-nya sehingga menciptakan ruang yang lebih tinggi kepada surat berharga negara. Apalagi kalau kita lihat dari potensi jangka panjang dari target suku bunga Bank Indonesia, ya ketika kita membandingkan dengan inflasi, target inflasi di Indonesia, rasanya masih mengkonfirmasi bahwa memang ruangan Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut ini cukup lebar. Nah, dengan latar belakang ini, Pak Iwan, untuk mengetahui prospek instrumen kalau dari kacamata analisa teknikal, tentunya melihat dari yield obligasi pemerintah, bagaimana Pak?
US. Indonesia dulu. Cinta Indonesia gitu Pak. Oke, kita ke Indo 10 year ya. Ya, untuk Indo 10 year-nya memang ini turun ya dari peak-nya itu kemarin kan di sekitar di 9 April itu di sekitar 7,2%, sekarang udah di 6,5-an. Jadi bentuknya kita ngeliat ini down channel di sekitar support. Walaupun secara Elliott wave ini kelihatannya bisa jadi wave 2 ya dari sideways yang lumayan panjang nih kelihatannya baru mulai start. Tapi kalau misalnya kita mengabaikan itu, ini memang jangka pendek itu nih ini udah kondisinya oversold ya, ada potensi rebound dulu. Kecuali nanti dia bisa terus di bawah 6,5, itu dia akan ngetes 6,4 level terendah di September 2024 gitu ya. Jadi ini sekarang lagi di level-level support down channel di mana bertahan di level ini ada potensi untuk rebound dulu untuk ID 10 year-nya. Yang jadi apa? Jadi perhatian kita nanti bigger picture-nya adalah dia tetap di bawah EMA 200 di 6844 di sini. Jadi tetap di bawah 68 ini akan kita ekspektasinya rebound itu cuma bikin lower high gitu ya. Bikin lower high nanti ada potensi untuk turun lagi gitu. Oke, artinya kalaupun ada potensi kenaikan yield atau sebaliknya adalah penurunan harga obligasi, ini range-nya cukup sempit ya Pak Iwan ya. Hmm. Harapannya begitu ya Pak kalau dari kacamata analisa teknikal. Oke, karena saya yakin banyak nasabah 1-2 tahun terakhir ini diversifikasi untuk menghindari risiko juga ke aset ini nih Pak Iwan. Oke, Oke. ya. Nah, ini rupiahnya Pak. Kalau kaca tadi lihat dari US Treasury-nya gimana nih Pak? US tendirnya nih beberapa hari menguat ya, jadi naik gitu ya. Dia break resisten EMA 200 dan channel dan sekarang lagi ngetes support di 43,3. Di mana kalau misalnya ini bertahan maka ini down channelnya akan berlanjut gitu ya. Dia akan potensinya itu ke 454, 464 di sana. Jadi overall sih memang sideways saja, tapi yang mungkin yang dikhawatirkan dia bentuknya triangle seperti ini. Jadi triangle ini biasanya memang pola konsolidasi di mana dia breakout baru ada potensi untuk lanjut trail lagi. Tapi kita harus tunggu nih, dia breakoutnya di atas atau di bawah, di support atau di resistennya. Kalau misalnya dia break di atas di sekitar 468, 47, nah itu lumayan panjang tentu itu. Targetnya itu di 6 sekian ya, itu wah itu nightmare sih. Sementara supportnya itu jangka panjangnya ada di 3,8, sekitar 3,8, 3,9, di mana itu lewat, maka ada potensi untuk koreksi lebih jauh lagi, ya targetnya di sekitar 3 atau 2,8 di sana. Jadi memang bentuknya dari Oktober 2023 ini contracting gitu ya, makin lama makin menyempit untuk 10 year-nya. Jangka pendeknya memang kemarin baru break resistance down channel, selama tetap bertahan di 4,33, itu arahnya di 454, 465 jangka pendeknya untuk US 10 year-nya. Oke, oke. Ini kalau boleh Pak, yang lebih pendek untuk sensitivitasnya ini rasanya lebih gede nih Pak, kalau ada pemangkasan suku bunga. Hmm. Kita ke US 2 year ya. Boleh Pak yang 2 tahun Pak. US 2 year juga eh, kurang lebih sama ya, tapi bentuknya ini jadi sideways. Range besarnya itu dari Maret 2023 itu 52 sampai 3,5 ya. Tapi belakangan itu sejak dia peaknya itu di Oktober 2023 itu turun terus gitu. Downtrend gitu ya, Hmm, lower low, lower high. Nanti gongnya itu di 3,55, 3,55% di sini. Di bawah level ini kelihatannya ada potensi balik lagi ke 2,5, sekitar 2,5, 2,7 gitu ya. Tapi sebelum 3,55 lewat ini ya dia akan sideways saja gitu ya. Memang jangka oke, pendek ini beberapa hari ke belakang emang rebound ya. Ketika koreksi ketahan di Fibo 61,8% di 375. Jadi rebound dari level itu dia akan ngetes di EMA 200 dan last high-nya resistennya di 406. Di mana 406 lewat itu kelihatannya bisa jadi cupid handle, nanti arahnya di sekitar 4,4, 4,5 di sana. Jadi ini hati-hati kalau 4,0-nya lewat, ini 4,06-nya lewat, itu ya kemungkinan jadi uptrend dulu jangka pendek nih US 2 year-nya. oke, oke. Ya ini dari bacaan teknikal ya tadi yang disampaikan Pak Iwan ya ada hal-hal yang perlu diantisipasi, namun secara tren tadi justru menuju ke yield yang lebih semakin menurun ya Pak ya jangka Hmm. panjangnya. Oke, nah tadi kita udah bahas saham, udah bahas obligasi, sambil kita nanti mengompil nih pertanyaan yang udah mulai bermunculan. Silakan Bapak dan Ibu yang lagi sedang sedang input pertanyaannya, kami masih tunggu. Em,
sebelum itu sedikit Pak, sebelum masuk ke pertanyaan audiens tentang currency US dollar aja Pak. Gimana menurut kacamata analisa teknikal Pak? Di XY ya. Boleh Pak, pakai DXY dulu Pak. Ya, dolar indeksnya memang downtrend. Jadi sejak peaknya itu di Januari 2025 terus turun. Waktu itu levelnya di 110, sekarang udah di 97 ya. Jadi bentuknya downtrend line-nya, maksudnya downtrend dan downtrend line-nya ini belum tembus-tembus gitu. Mungkin jangka pendek ada potensi untuk rebound dulu. Ini kelihatannya udah oversold atau kelihatannya sih bikin bullish divergence ya. Resistannya itu nanti di 995 atau maksimalnya ya di EMA 200 di 102 ya. Tapi bigger picture-nya dia udah break support di 99,6, which is kalau misalnya tetap bertahan di 99,6 itu potensinya memang masih ke bawah, kecenderungannya ke bawah, itu either dia ini bikin double top atau rounding top, itu arahnya ke 90 untuk di XY-nya. Jadi dolar indeksnya melemah, tinggal kita lihat nanti reaksinya di rupiah gitu ya. Ini rupiahnya belum Oke. reaksi besar nih terhadap DXY-nya. Ya, karena relatif ada beberapa faktor lain ya Pak ya, yang Hmm. tentunya akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar counterparty ya. Hmm. Nah, ini Pak Iwan, sambil kita bacakan ya Pak, ada muncul pertanyaan dari audiens nih. Ini saya bacakan pertanyaan pertama dulu. Oke, ini disebutkan namanya, sorry. Oke, oh, oke. Ini petugas di belakang layar agak tega sama saya, kecil banget soalnya tulisannya Pak. Sebentar ya. Oke, ini udah terlihat. Oke, untuk kondisi pasar saat ini Pak Iwan. Untuk kondisi pasar saat ini, apakah saat ini timing yang tepat untuk berinvestasi di market bond dan equity global yang artinya di luar pasar Indonesia? Luar ya. Apakah sudah timing yang tepat nih kalau menurut kacamata Ya, Pak Iwan? kalau misalnya equity global kita ngelihatnya mungkin US market gitu ya. Nah, kalau US market sendiri Ya, memang ini agak beda nih sama IHSG ya. Ini saya jadi beberapa waktu yang lalu S&P itu kan bikin higher high, jadi bikin high-nya sendiri, high sebelumnya itu di 61 sekian ya. Ternyata kemarin tembus gitu, dia bikin higher high. Jadi ini uptrend sekali untuk S&P-nya. Jadi selama dia belum bisa balik lagi di bawah 6150-an, ini kecenderungannya memang masih ke atas untuk S&P. Dan itu lumayan panjang ceritanya, let's say di 68 bahkan bisa sampai di 7.000 kita asumsi ini bikin V bottom. Jadi untuk yang luarnya memang ini masih uptrend sekali kecuali nanti S&P-nya ini kita ambil S&P aja contohnya itu bisa balik lagi di bawah 6150 atau bahkan maksimal 61. Nah, itu baru bullish scenario-nya bisa batal untuk S&P. Jadi so far masih uptrend untuk S&P 500. oke. Jadi kalau kita pakai kacamata tadi S&P 500 nih, so far kita masih lihat Mm-mm. uptrend ya Pak ya. Iya, Dan tadi mungkin menyambung kalau tadi menggunakan indeks yang apa tadi all world index sekalipun, itu tadi masih mengkonfirmasi hal yang sama juga kan Pak ya tadi ya. iya betul. Tinggal IHSG-nya aja nih Oke, harusnya ngikutin nih. tinggal IHSG. Nah, kalau menurut Pak Iwan ini kira-kira potensi uptrend ini seberapa lama ya Pak ya? Untuk Bisa kita proyeksi yang nggak Pak? apa nih, yang S&P tadi. Boleh, atau tadi mau menggunakan FTSE juga boleh Pak. Global apa syariah. Global Sorry, Awards Index. Nah, untuk Ya, saat ini memang agak susah ya kalau untuk melihat timingnya. Tapi kalau melihat dari dia konsolidasinya lumayan lama, dari ini Juli ya, level tertinggi sebelumnya. Dia pertama ngetes 4.000 itu kan di Juli 2024, lalu baru breakoutnya itu di Juni 2025. Jadi ya kalau misalnya waktu mungkin ya masih ada setahun atau 8 bulan ke depan lah ya, 12 sampai 8 sampai 12 bulan ke depan masih ada potensi uptrend. Tapi kita sih lebih ngelihatnya dari sisi levelnya ya. ya. Levelnya itu kan di 4.066 dan 4.000. Dua level itu nggak lewat, dalam artian masih bertahan, maka ada potensi untuk tetap uptrend untuk FTSE Syariah All World Index ini. Oke, artinya ini tinggal kita kembalikan kepada investor apakah level ini cukup nyaman tadi dan sesuai dengan time horizon investasi dari para investor nih Pak Iwan ya. Tinggal Hmm. kita sesuaikan. Oke, nah tadi sedikit Pak di pasar obligasi bagaimana Pak? Kita melihatnya tadi rasanya masih cukup ada arah
penurunan yield Pak ya, Hmm. kalau tadi saya tidak salah. Ini kita ke Indonesia dulu nih. Obligasi Indonesia betul. ID 10 year memang turun ya, dalam artian ini downtrend, tapi memang kita belum kelihatan di equity marketnya, dari yieldnya memang turun. Jadi ini lagi di support. Ini memang kemarin break support down channel di sekitar 66, tapi belum convincing gitu ya. Nggak seperti dia turunnya itu di periode 24 atau 25 Juni kemarin. Jadi kalau seandainya nanti reboundnya cuma sampai 66 atau 662, 4 ya. Nah, kemungkinan itu 10 year masih ada potensi koreksi arahnya di 6,4 di sana. Karena last low-nya di sana di bawah 6,4, itu bawahnya lagi itu di 6118, itu level terendah di Juli 2023. Walaupun kelihatannya jangka pendek sih karena ini udah oversold ya dan kelihatannya udah bikin bullish divergence juga, ada potensi untuk rebound dulu jangka pendek nih untuk ID 10 year-nya. Oke, oke. Artinya tadi kembali disesuaikan karena pertanyaannya apakah ini timing yang tepat tadi kembali Pak ya, apakah Hmm. ini level yang nyaman untuk investor manfaatkan. Nah, ini sorry nih Pak, ini kita jadi ada yang curious balik lagi ke indeks Swartz tadi Pak, All World Index. Nih pertanyaannya Pak, ini kalau sudah ada satu aset yang all time high dengan potensi uptrend yang masih kuat, indikator Hmm. apa nih Pak yang paling andalan, yang paling bagus untuk menentukan next target price-nya Pak? Ya. Kalau misalnya target ya, biasanya sih pakai chart pattern. Ini saya cek pakai chart pattern, either ini V bottom atau rounding bottom, itu arahnya ke 5050. Kalau misalnya untuk ngelihat dia tren yang masih kuat atau enggak, pakainya EMA 200, 5, EMA, EVO, moving average ya intinya ya. Jadi kalau yang saya pakai 200, selama dia masih di atas EMA 200 itu masih uptrend gitu. Dan kalau trading sih pakai CMA 20 50, masih berada di atas level tersebut, maka masih bisa dikatakan uptrend dan itu ya masih intact gitu tesis kita. Nanti ketika dia di bawah level itu atau bahkan di bawah EMA 200 itu baru hati-hati. Itu karena trennya pasti berubah gitu. Oke, oke. Ya, mudah-mudahan menjawab nih ya teknik-teknik yang diberikan sama Pak Iwan nih. Oke. Nah, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lebih lanjut nih, tapi ini saya coba bacakan satu pertanyaan dulu nih, Pak. Ini ada yang bertanya tentang komoditi nih, Pak. Nah, ini kan belakangan minat ke emas ini relatif cukup tinggi. Ini apakah saat ini Hmm. emas sudah berada di zona overbought dengan kondisi pasar saat ini? Seberapa menarikkah emas sebagai instrumen investasi, Pak? Ya, jadi Mas tadi saya juga tadi ngintip-ngintip di Q&A ada yang ngelihat ini ascending triangle apa enggak? Iya, kelihatannya sih benar ascending triangle ya. View kita sama gitu. Nah, jadi apakah ini udah overbought? Sebenarnya overboughtnya itu dari kemarin-kemarin ya, dari awal-awal 2000 awal-awal 2025 akhir-akhir 2024 sebenarnya udah overbought, tapi tetap aja gitu. Dalam artian ini setelah turun sedikit, kita biasanya overbought pakainya RSI gitu ya. Turun sedikit dari 70, dia balik lagi ke atas 70, turun sedikit naik lagi gitu ya. Jadi memang kelihatannya udah overbought tapi belakangan jadi sideways. Tapi ini masih ada potensi untuk lanjut rally lagi karena ketika dia koreksi tetap aja nih support-supportnya itu nggak patah-patah gitu. Kan kita akan mengatakan dia berubah trennya ketika uptrend lainnya atau support yang tadinya support-supportnya itu yang tadi jadi resisten dia patah. Ternyata ini nggak patah-patah gitu. Nah kemarin itu yang paling kelihatan seperti ini uptrend line yang jangka pendeknya dari 30 Desember 2024 tetap aja bertahan gitu ya. Ya, turun 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 tapi ketemu di sini bertahan gitu ya. Walaupun belum breakout levelnya itu nanti di sekitar 3440 3450 di sini. Break level ini baru ada potensi untuk lanjut rally lagi, goldnya itu arahnya sekitar 4 ribuan. Support pendeknya itu nanti ada di sekitar 3250 atau last low-nya itu di 3120. Di bawah level ini baru ada potensi untuk koreksi lebih jauh gitu ya. Karena kelihatannya di bawah 32-an ini, sorry 3120 itu jadi aman ya. Kecuali dan apalagi kalau dia break di 3440-annya itu bisa rally lebih jauh Rally lagi lebih nanti jauh. goldnya gitu. Artinya ini dari kacamata Pak Iwan ya. Hmm. Ini kalau tadi pertanyaannya masih menarik nggak jadi aset investasi, Pak? Personal, So Pak? far masih menarik ya. Belum ada bukti yang mengatakan bahwa ini trennya patah gitu. Mungkin kita ngelihatnya, wah ini rally-nya udah panjang nih. Hmm. Ada potensi turun gitu. Tapi nggak turun-turun juga gitu. Itu Hmm. yang
yang kita kelihatnya gitu ya. Ya. Jadi untuk level ya 3120 ini kalau di bawah level ini ya jadi double top dan lumayan panjang nanti koreksinya. Hmm. Tapi kalau justru dia break di 3440 3450 ini rally lebih jauh lagi nanti goldnya. Oke, artinya ini dalam kacamata ini gas terus nih Pak ya. Ya sekarang lagi Kalau sideways kalau dia jebol atas justru kita hajar terus ke atas gitu. iya, 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 iya. Nah, kalau kita melihat ini karena bahas komoditi, Pak, geser sedikit nih ke coal nih, Pak, ke batu bara. Ini gimana nih, Pak, kalau melihat di tengah apalagi tantangan perlambatan ekonomi ya, Pak ya? Ya, untuk call-nya ini Global Call Newcastle Call Futures ya, saya pakainya di Hmm. TradingView. Jadi memang masih downtrend, jadi peak-nya itu ini terakhir, waduh, jauh banget ya. Ini overall Hmm. masih downtrend. Tertinggi di 2024 aja itu di sekitar 153 ya. Sekarang harga call-nya itu di 116. Jadi memang masih downtrend, tapi belakangan itu jadi sideways. Ini saya expect dia ada potensi bikin inverted head and shoulders. Kalau misalnya dia bisa break dan maintain di atas 113. Kemarin sempat jebol ya yang di tanggal 23 Juni, lalu jebol lagi di 2 Juli, tapi abis itu turun lagi gitu. Itu yang bikin nggak bagus. Jadi yang bagusnya itu dia break dan maintain di atas 113. Jadi abis breakout ketika koreksi maksimal di 113. Dan itu akan membuka potensi untuk lanjut rally lagi, target inverted head and shoulders-nya di 136 gitu. Walaupun nggak balik lagi ke 150, 200, tapi seenggaknya lebih baik lah dari level sekarang di 116 gitu ke 136. Sementara yang harus diwaspadai adalah ketika 113 ini nggak lewat, beneran ini jadi resisten dan ada potensi untuk koreksi, supportnya itu terdekat ada di 106, 107 di sekitar segitu. Oke, oke. Ya, jadi memang ini call ada sedikit tantangan walaupun tadi ya masih Hmm. relatif cukup bertahan ya di level yang tadi Pak Iwan sampaikan. Oke. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Wah, ini kita balik ke resep nih Pak. Ya, ini apakah sorry ini agak ketutup. Oke, apakah technical analysis ini dapat digunakan untuk memprediksi suatu reksadana saham non indeks Pak atau pendapatan tetap? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Yang penting kita tahu tickernya. Karena media kita kan yang paling gampang diakses itu TradingView. Selama kita tahu ada tickernya apa, kita bisa akses di sana. Jadi mau cerita sedikit kan, seperti Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya fundamental itu kan ngelihat perusahaannya ya, ngelihat laporan keuangannya. Jadi ketika ditanya harga kol gimana, harga minyak gimana, mereka tuh agak susah jawabnya. Itu mereka nanyanya, biasanya kalau di kantor ya nanyanya ke saya gitu, sales-salesnya. Ya, gimana nih harganya? Begitu juga kalau ditanya tentang Bitcoin dan sebagainya, ya nanyanya ke technical gitu karena fundamentalnya agak susah. Nah, begitu juga reksadana, selama ada tickernya di TradingView atau mungkin yang pakai Bloomberg ada di Bloomberg itu bisa dipakai di sana gitu. Oke, oke. Walaupun tadi kalau melihat begini, karena tadi perusahaan ada dasar yang kita lihat, kalau ini adalah portfolio gitu Pak ya, Hmm. mungkin akan lebih um, ideal kalau tadi kita melihat di beberapa indeks yang memang biasa kita gambarkan untuk sebagai dasar analisa teknikal ya Pak ya. Hmm. Oke, baik. Ya, ini oke, saya masih menunggu pertanyaan. Rasanya waktu semakin berjalan. Em, oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Di tengah kondisi market yang sideways dan penuh noise, bagaimana Pak Iwan menggabungkan beberapa metode analisa teknikal yang akurat nih Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Biasanya sih setiap chartis itu punya jagoannya sendiri gitu ya teknik-tekniknya. Jadi nggak selalu sama gitu. Apa yang saya pakai, apa yang dia pakai itu beda gitu. Bisa aja beda gitu. Jadi kalau yang saya suka ya itu chat pattern, Elliott Wave. Mungkin kalau di luar itu ya indikator beberapa lah. Saya bukan fans indikator, jadi sedikit aja yang pakai indikator. Lalu ya pakai candlestick juga, candlestick pattern. Dan ya kalau misalnya pakai waktu ya ada namanya Gann analysis itu juga pakai itu buat menentukan waktunya gitu ya, square of nine dan sebagainya. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Ya favorit saya ya chat pattern sama Elliott Wave itu dan beberapa tambahan indikator yang lainnya gitu. Oke. Nah, kalau tentang volume Pak, untuk Hmm. mengkonfirmasi chart tadi itu bagaimana Pak?
Nah, kalau volume itu kita pakainya ketika dia breakout dari suatu trading range atau pola lah, katakanlah yang gampang ya. Nah, seperti contohnya di call ini kan ini kebetulan ada volumenya, karena beberapa itu nggak ada volumenya ya. Nah, seperti kita lihat ya, ini belakangan tradingnya tipis nih. Nah, ini kita naikin. Nah, bisa dilihat kan dari periode Juni 19 itu makin lama makin turun volumenya ya. Jadi eh, ketika dia nanti break di 3113 dan volumenya tiba-tiba besar kayak yang di tanggal 27 Mei ini ya. Nah, itu akan lebih valid dibandingkan dengan dia breakout tapi volumenya kecil kayak yang sekarang atau 5 hari ke belakang gitu. Jadi Hmm. itulah kenapa volumenya itu penting gitu. Salah satu yang kita pakai gitu untuk menjadikan basic tesis kita gitu ya. Ketika dia breakout dengan volume itu lebih lebih valid dibandingkan dia breakout tanpa volume gitu. Kurang lebih seperti itu bandingannya. Oke, oke, baik, baik. Oke, ini apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita coba cek sebentar, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau tadi Pak, ini ada satu kembali nih, kembali ke resep nih Pak. Ini kalau akurasi untuk menggunakan tadi Pak ya, Elliott Wave atau apa namanya, dalam analisa pergerakan harga yield obligasi. Nah ini akurasinya, akurasi atas analisanya gimana nih Pak? Ya, Kalau terhadap yield obligasi. ya, kalau akurasi ya so far sih. Jadi gini, kalau misalnya keuntungan dari technical analysis itu kita bisa tahu dengan cepat ketika kita analisanya salah gitu ya. Jadi kita kan biasanya bikin proyeksi targetnya sekian, stop lossnya sekian. Kita tahu nih analisa kita, tesis kita ini akan invalid kalau misalnya kena level sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya akurasi kita, kalau misalnya yang apa bond yieldnya itu saya belum pernah ngitung. Yang tadi itu yang ditampilkan itu adalah di equity ya, dan itu juga nggak pakai satu tools aja gitu. Maksudnya bukan Elliott Wave doang atau chart pattern doang gitu. Jadi semuanya digabungin jadinya seperti itu dan itu di equity. Nah, kalau di bond yield itu belum dihitung, tapi kita tahu bikin proyeksi ketika kita bikin proyeksi kita bikin invalidation levelnya. Kita tahu nih sedini mungkin kita ini udah salah gitu. Ketika kita salah ya udah kita cut gitu, kita keluar, kita cari yang lain gitu karena ini udah salah gitu. Oh baik, baik. Oke Pak. Oke, ini tampaknya karena waktu juga nih pertanyaan sebenarnya masih banyak yang berdatangan. Namun nih Pak Iwan dan Bapak Ibu peserta webinar nih karena waktu mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan. Ya, nanti mungkin kita bisa lain waktu berdiskusi lagi. Namun kita pengen mengumumkan tadi untuk pemenang dari pertanyaan terpilih. Oke, nih pada nunggu ini Pak. Ini pada nungguin deg-degan nih. Dededededededededek nih lagi drum roll nih drum roll. Saya drum roll manual lagi nih Pak. Oke, ini siapa tadi? Tadi udah sempat lihat kan ya Bapak Ibu nominalnya ya, walaupun saya nggak sebut, tapi kelihatan tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti nominal yang tadi Bapak Ibu lihat, ini kita karena taat dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka semuanya nanti akan dikenakan pemotongan pajak ya Bapak dan Ibu. Oke, dan ini adalah 3 orang yang beruntung. Pertama adalah Esa dari Danamon, ya, dan tadi ada um, Vidi ya, Vidi dan satu lagi adalah atas nama Syahnas dari BCA. Oke, nanti mohon Bapak Ibu yang mungkin sebagai pemenang silakan untuk menghubungi yang mengundang Bapak dan Ibu ataupun nanti anak mami akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk proses hadiahnya lebih lanjut.
Oke, mungkin ini akhir dari diskusi kita, Bapak dan Ibu, para hadirin, dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di kesempatan siang hari ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada Pak Satriawan yang telah meluangkan waktu berdiskusi kepada para peserta webinar. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah webinar kita hari ini. Sampai bertemu di Mami Connect selanjutnya. Selamat siang.